Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Melki Pangaribuan. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sharing dan berbagi buah-buah refleksi pribadi saya. Semoga menginspirasi ya. Refleksi saya kali ini berjudul Pelayanan untuk Melayani Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya merefleksikan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30, khususnya ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saya membayangkan peristiwa keberadaan Yesus di rumah ibadat di Nazaret. Pengajaran dan perkataan Yesus ditolak oleh semua orang yang berada di rumah ibadat itu. Bahkan Yesus hendak dilemparkan dari tebing gunung di kampung tempat ia dibesarkan itu. Dalam bacaan Injil kali ini, ada dua nabi yang disinggung oleh Yesus, yaitu Nabi Elia dan Elisa. Yesus mengatakan tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yesus mengetahui bahwa ia sendiri juga tidak dihargai di kampung halamannya. Saya menyadari maksud Yesus itu diperuntukkan juga bagi orang yang dipanggil untuk berbicara atas nama Tuhan dan menyampaikan pesan Allah kepada umat. Zaman sekarang orang itu bukan lagi disebut sebagai nabi, tapi disebut kaum religius, pewarta awam, dan istilah lainnya. Saya sendiri sebagai seorang katekis atau pewarta iman juga pernah mengalami penolakan. Kesalahan dan kelemahan saya dicari-cari oleh orang-orang yang tidak menyukai saya. Bahkan saya digosipkan oleh sebagian orang di dalam komunitas pelayanan. Waktu itu saya sempat mundur cukup lama dari kegiatan pelayanan di gereja, hanya untuk menghindari terjadinya perguncingan lebih jauh. Saya membiarkan orang-orang yang bergosip saat itu mendapat panggungnya. Saya sendiri kemudian lebih fokus untuk mengevaluasi diri dan mengembangkan diri dengan kegiatan pelayanan di tempat lain. Saya mengakui bahwa saya merasa bersalah kepada Tuhan karena menghindari kegiatan pelayanan di gereja. Saya menyadari telah menjauhkan diri dari Tuhan yang sudah memberikan ladang pelayanannya untuk saya. Saya juga menyadari, ketimbang menjadi batu sandungan, lebih baik saya menghindari diri dari mereka. Namun uniknya, Tuhan itu sungguh luar biasa baik pada saya. Dia dengan cara kegembalannya memanggil kembali domba-dombanya yang hilang dari peredaran. Pada suatu kesempatan, saya pun diutusnya kembali terlibat dalam pelayanan di gereja. Saya bersyukur Tuhan menghendaki agar saya tidak boleh jauh dari kehendak dan karyanya. Saya pun akhirnya bergabung lagi dalam pelayanan. Sesuatu yang dulu tidak terkonfirmasi oleh saya, akhirnya saya klarifikasi. Meskipun masih ada beberapa orang yang dulu bergosip tetap eksis dalam aksinya, tapi saya tidak merasa risih lagi, karena saya memegang prinsip bahwa saya dalam pelayanan untuk melayani Tuhan. Dalam bacaan Injil kali ini, saya diteguhkan kembali bahwa menjadi pelayan Tuhan memang dapat terjadi tidak dihargai, diperguncingkan dengan hal-hal yang tidak jelas, dianggap masih bau kencur, dan bahkan ditolak. Saya bersyukur kepada Tuhan, tantangan yang saya hadapi pada masa lalu tetap dapat saya lewati. Saya juga dalam pelayanan senantiasa memohon bimbingan Tuhan. Saya pun dengan sesama pelayan yang sehati saling mendukung dan menguatkan dalam karya pelayanan. Apakah saya sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan? Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Maha belas kasih dan murah hati. Kami bersyukur karena Engkau mengutus kami untuk melayani-Mu dalam berbagai kegiatan pelayanan kami, dalam komunitas gereja, keluarga, dan bermasyarakat. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk selalu berserah kepada kehendak-Mu. Utuslah kami dalam karya pelayanan yang Engkau kehendaki. Dalam kasih-Mu Yesus kami memuji dan memuliakan-Mu. Amin. Refleksi ini ditulis di Harapan Jaya, Bekasi Utara pada 16 Maret 2020
pada Senin Prapaskah ketiga. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan video saya. Semoga dalam kesempatan lain kita dapat berjumpa lagi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.